bersama yang saya hormati dari Kementerian Agama dan juga Bapak dan Ibu calon jemaah haji Kabupaten Kendal yang dirahmati Allah. Mohon izin saya dari Dinas Kesehatan akan menyampaikan terkait istiqoah kesehatan bagi jemaah haji. Sebelumnya dari tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah duduk terlalu lama. Untuk itu biar nanti kita tidak tegang, santai saja Nah ini kita simak bersama-sama senam haji Jadi nanti Bapak dan Ibu jika di pesawat biar otot-ototnya rileks, tidak tegang, peredaran darahnya lancar. Jadi nanti kita simak seperti apa sih kalau senam di pesawat itu. Nah nanti ini ada gerakan-gerakan sederhana, kita simak bersama-sama Mohon nanti diikuti, Bapak dan Ibu bisa mengikuti di kursi masing-masing. Jadi ini hanya gerakan-gerakan sederhana saja Karena dari tadi sudah berjam-jam dari jam 8 belum relaksasi, belum tergerak sebelum nanti saya menyampaikan terkait kebijakan istiqoah. Nah mari bersama-sama kita ikuti senam haji pesawat. Monggo. Nanti bisa dipercepat juga Mas. Mulai dari hitungan pertama. Monggo diikuti Bapak dan Ibu. Sambil duduk bisa. Yang mau berdiri monggo karena nanti di pesawat tidak mungkin untuk berdiri Ditarik tengkuknya sampai terasa otot-ototnya.
Jadi seperti itu gambarannya. Nanti jika kita di pesawat, jadi tetap harus melakukan relaksasi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja kita masuk ke kebijakan. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak dan Ibu, kita semua harus la istiqoah. Jadi kenapa harus istiqoah? Dari tadi sudah disebutkan oleh Ibu dari Kementerian Agama. Apa sih itu istiqoah? Ya, istiqoah itu mampu, tidak hanya mampu secara fisik, tetapi baik mental, jasmani, rohani harus mampu. Kemampuan yang terukur, ya, berdasarkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu sampun periksa nggih? Semuanya ada yang belum? Mungkin sudah semua. Nah, istiqoah ini sudah ada dasar hukumnya, yaitu di Permenkes 15 diantaranya harus istiqoah, ya, jadi harus mampu. Jadi kesehatan itu adalah syarat untuk pelunasan Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada payung hukumnya, sudah ada dasar hukumnya, okay? Nah, selain itu juga, selain menurut Permenkes, ya, di sini bahwa istiqoah itu menurut pandangan Islam juga adalah sehat secara fisik, baik mental untuk menempuh perjalanan dan melaksanakan ibadah haji. Jadi selain menurut pandangan Islam bahwa istiqoah itu sudah termasuk di dalam dasar hukum dan itu merupakan salah satu syaratnya untuk bisa Bapak dan Ibu layak terbang. Ya. Nah, ini ada beberapa kebijakan pemerintah Arab Saudi, ya, terkait syarat kesehatan bagi jemaah haji di tahun ini. Yang itu, udah, yang itu. Nah, ini ada beberapa kriteria, ya. Di sini penyakit-penyakit yang tidak boleh berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah. Nah, jadi di sini ada gagal ginjal. Di sini kalau ada yang penyakit gagal ginjal yang rutin cuci darah, misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun sebulan sekali, itu tidak boleh dan dikatakan tidak istiqoah, ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini sudah langsung dari Arab Saudi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada 9 kriteria di sini. Lalu yang kedua adalah penyakit jantung. Penyakit jantung yang seperti apa yang tidak boleh? Nah, tentu saja penyakit jantung boleh melaksanakan ibadah haji. Namun di sini ada beberapa penyakit jantung yang tidak sesuai kriteria. Misalkan dalam waktu istirahat pun harus menggunakan oksigen, ya, alat bantu. Jadi terus-menerus menggunakan alat bantu. Nanti gimana mau ibadahnya kalau menggunakan alat bantu? Tentu saja itu dikatakan tidak istiqoah. Nah, lalu yang ketiga adalah penyakit paru kronis, sama seperti penyakit jantung yang menggunakan alat bantu. Okay? Lalu ada sirosis hati dan juga kemudian di sini ada penyakit-penyakit kejiwaan, ya, penyakit kejiwaan yang sudah parah tingkatannya, ya. Adapun penyakit kejiwaan, misalkan yang masih mengkonsumsi obat, yang rutin kontrol ke dokter spesialis jiwa, itu tetap boleh. Yang penting di sini terukur, ya. Nah, lalu di sini demensia atau pikunan yang parah. Nah, ini tidak istiqoah. Kemarin itu ada jemaah juga yang dipulangkan karena pada saat di sana itu demensia. Dipulangkan lebih awal, ya, dan itu
dia TBC di sini. Nah, nanti kalau TCM-nya masih positif, nanti tetap saja harus diobati dulu dengan jeda waktu dan nanti diperiksa lagi sampai TCM-nya, BCA-nya menjadi negatif. Walaupun nanti mengkonsumsi obat TB itu tetap boleh, yang terpenting nanti hasil TCM-nya sudah negatif. Jadi nggak usah khawatir, misalkan, oh saya ini punya TBC, saya ini punya jantung, nggak usah khawatir. Yang terpenting nanti seperti yang dikatakan di soal kemampuannya itu terukur dan dengan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu dengan kanker yang bergejala kanker dengan rutin kemoterapi, karena tidak mungkin kalau misalkan di sana harus kemoterapi secara rutin. Nah, jadi itu tidak diperlukan. Ya. Nah, ini jenis-jenis pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan medis yang sudah Bapak dan Ibu laksanakan di Puskesmas. Sudah semua. Jadi pemeriksaan yang Bapak dan Ibu laksanakan di Puskesmas ini belum jadi, ada beberapa sebagian yang belum jadi dan nanti kemudian hasilnya akan diinput di Siswahatker. Nah, untuk yang tahun ini perbedaannya kebijakannya dengan yang tahun kemarin. Kalau kemarin sudah diinput itu bisa langsung muncul istiqlalnya, namun pada saat ini kebijakannya jika Bapak dan Ibu sudah melaksanakan pemeriksaan di Puskesmas, ini tidak langsung muncul istiqlal. Jadi harus betul-betul diverifikasi oleh timnya namanya. Jadi bukan hanya dinas kesehatan. Jadi nanti dinas kesehatan ada beberapa tim dokter pemeriksa maupun medis maupun para medis itu akan memeriksa lagi, mengolah lagi hasil dari pemeriksaan Bapak dan Ibu Gayo. Oke. Jadi itu nanti diklik sudah baru akan muncul pelunasan sebagai syaratnya Bapak dan Ibu melunasi. Nah, mungkin nanti tanya jawab bisa langsung saja sambil berjalan, boleh nanti langsung angkat tangan ya, nanti akan langsung diskusi biar waktunya tidak terlalu lama. Nah, untuk jemaah yang belum melaksanakan pemeriksaan bagaimana? Biasanya seperti itu, bisa nanti walaupun di Puskesmas itu sudah selesai pemeriksaannya, nanti jika ada Bapak dan Ibu rekan atau misal yang ada di luar pulau ataupun yang ada di luar negeri itu bisa tetap melaksanakan pemeriksaan di mana? Nah, pemeriksaannya bisa dilaksanakan misalkan yang di luar negeri bisa melaksanakan di luar negeri, namun dengan format yang berlaku yang ada di Indonesia. Formatnya dari mana? Nah, nanti bisa minta di Kementerian Agama juga bisa, nanti sudah di-share kami dengan timnya, ada timnya. Lalu bisa minta juga di Puskesmas. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ikut KBIH, alhamdulillah mungkin nanti bisa diurus juga nanti lewat Mas Fikri, biasanya beliau sudah tanya formatnya seperti apa. Nah, nanti formatnya sama serentak di seluruh Indonesia, ya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Permenkes dan PMK 508 tahun 2024. Itu. Nah, nanti hasil pemeriksaan yang ada di luar itu bagi jemaah yang belum melaksanakan pemeriksaan bisa dibawa ke Puskesmas terdekat atau sesuai wilayahnya yang nantinya akan diinput di aplikasi Siswahatker. Apa itu aplikasi Siswahatker? Adalah aplikasi yang merekam seluruh data kesehatan riwayat Bapak dan Ibu semuanya terkait kesehatan. Nah, lalu untuk yang misalkan di wilayah Cipiring padahal rumahnya misalkan di Kaliwungu, tapi dulu daftar hajinya di Cipiring atau di wilayah itu pengen pemeriksaannya lebih dekat, itu bisa sebenarnya dilaksanakan di mana aja karena data itu terintegrasi, nge-link ke semuanya karena ada di aplikasi Satu Sehat, nantinya akan nge-link ke situ ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir jika yang hadir di sini salah satu ada yang belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan ya. Nah, ini Bapak dan Ibu situasi yang ada di Arab Saudi pada tahun 2024. Di sini mencapai suhu 45 derajat Celcius ya. Jadi sangat panas, tentunya iklimnya
berbeda dengan cuaca yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita keluar rumah saja terasa sejuk, tapi kalau di sana keluar dari pemondokan akan terasa hangat atau mungkin yang tidak biasa agak sedikit panas menyengat ya. Nah, jadi untuk tidak terjadinya faktor-faktor resiko internal atau eksternal, faktor resiko penyakit bawaan dari bapak dan ibu, misalkan ya yang punya DM atau yang hipertensi atau yang punya asma, itu dijaga kesehatannya agar tidak kambuh, misalkan keluar karena panas menggunakan masker ya. Masker memang nantinya akan dapat diembarkasi, tapi maskernya tidak masker kain, biasanya lebih banyaknya adalah masker yang biasa, yang seperti biasanya itu yang tidak kain. Nah, saya sarankan kalau bapak dan ibu punya masker kain nanti dibawa saja. Kenapa? Nanti di sana kan suhunya 45 derajat. Nanti itu masker bisa kita basahi, ada air jam-jam sehingga nanti lembab ya. Nanti di bagian mukanya akan terasa dingin, lembab dan nanti akan cepat kering. Nah, lalu di sini ada faktor dari luar, ada penyakit juga yang menular di sini. Misalkan kalau bapak dan ibu keluar atau tawaf atau ziarah gunakan masker, itu harus ya. Jadi agar meminimalisir terjadinya influenza yang harusnya batuknya parah, yang harusnya flu-nya parah. Nah, kalau kita secara dini menerapkan PHBS maupun APD secara benar, ya masker itu tadi, insya Allah penyakit-penyakit itu tadi akan dijauhkan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, ini biasanya di Arab Saudi itu banyak sekali flu. Bukan berarti tidak sehat, karena memang iklimnya yang berbeda. Karena di sana juga banyak debu, ya Bapak dan Ibu. Jadi masker itu kalau kita keluar itu wajib dipakai, ya. Nah, ini diare. Kenapa di sana ada diare? Biasanya, mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin ada yang sudah mendapatkan makanan. Kok banyak sekali di sini dapat makanan? Buat nanti aja gitu. Jangan seperti itu. Karena di sana itu, kalau kita dibagikan makanan, di sana ada jamnya dan ada jadwalnya untuk dimakan dan juga ada expirednya. Jadi di sana makanan dibagikan jam 7. Jam 7 kita makan, atau mungkin setelah dari masjid ya, dari masjid itu makanan biasanya sudah datang. Itu langsung saja dimakan. Karena nanti siang itu akan dapat lagi. Seperti yang disampaikan tadi dari Kementerian Agama, nggak usah khawatir, nggak usah bawa bekal yang terlalu banyak, karena di sana makanan itu melimpah, apalagi 2024, ya, 2024, 2025, insya Allah pelayanan itu sudah lebih bagus. Nah, jadi makanan-makanan itu jangan ditunda. Kalau misalkan sudah dapat langsung dimakan, terkecuali mungkin buah itu bisa ditunda dulu, bisa dimakan lagi nanti. Nah, ini yang punya penyakit asma. Biasanya ini penyakit asma ini kambuh kalau misalkan kelelahan di sana. Jadi Bapak dan Ibu di sana melakukan aktivitas harus yang terukur, ya. Jangan sampai nanti ibadah haji wajibnya belum dilaksanakan sudah kelelahan, sudah KO, sudah tepar. Nah, jadi yang sunnah-sunnah itu bukan berarti tidak boleh dilaksanakan. Boleh, namun kemampuannya diukur. Yang misalkan, saya ini mau sholat nih di masjid 5 waktu pokoknya. Tapi kalau fisik kita tidak mampu, jangan memaksakan dan jangan berpikir mumpung di sini. Tapi dilihat juga kondisinya seperti itu. Ini kenapa saya wanti-wanti, saya bolak-balik terus menyampaikan ini kepada calon jemaah haji. Karena kalau sudah di sana, kadang salah pokoknya mumpung lagi di sana. Jangan seperti itu, karena itu akan memicu penyakit-penyakit bawaan yang sudah ada pada Bapak dan Ibu semuanya. Itu menjadi kambuh. Yang tadinya mungkin di Indonesia tidak hipertensi, tapi sampai di Mekah, sampai di sana jadi hipertensi, bisa itu. Karena di sana
ini di sini ada DM. Kenapa sampai seperti ini, sampai fokus seperti ini? Jadi seperti ini, pengalaman saya pada saat mendampingi calon jemaah haji di 2022 kemarin, itu DM-nya itu sebenarnya tidak apa-apa, baik-baik saja, sudah konsumsi obat rutin. Tapi pada saat mau lengkap jumroh ya di Mina ke Jamarat, beliaunya itu tidak mau diwakilkan. Nah, terus berangkat, pengen berangkat tidak mau diwakilkan. Akhirnya yang DM-nya semulanya baik-baik saja, hanya hitam biasa, akhirnya putus, jari-jarinya putus, seperti itu. Lalu sampai di Mekah itu perdarahan seperti ini. Oke, nah itu sebenarnya sepele jika mengikuti arahan dari Nakas atau mengikuti arahan dari pimpinan KBIH yang seharusnya diwakilkan atau dibadalkan, insya Allah tidak akan terjadi seperti demikian. Oke, nah ini ada juga yang di sana yaitu ngamuk-ngamuk demensia. Biasanya yang memicu kambuhnya demensia atau kepikunan sebenarnya di Indonesia itu baik-baik saja, tapi di sana kok bisa tiba-tiba linglung. Karena apa? Kurangnya mengolah pikiran, ya. Jadi pikiran itu dilakukan saja. Di Indonesia tidak usah memikirkan sawah, kebun, ternak. Itu ditunda dulu ya Bapak dan Ibu. Insya Allah anaknya, cucunya, cicitnya baik-baik saja ya di Indonesia ya. Jangan dipikirkan, tapi didoakan ya. Jangan dipikirkan, didoakan. Jangan takut nanti kambing saya ada yang mencuri. Jangan, karena ini di sini itu, aduh ingat ini sawah katanya, ingat ini siapa sapi yang ngasih makan. Jangan seperti itu. Nah, timbullah demensia padahal ibunya masih muda, Bapak dan Ibu. Nah, banyak seperti itu. Ya, waktu itu saya sama Ibu Haja, ini Ibu Haja Mesara ini 2015, ada yang pikun seperti itu ke Ibu pada waktu 2015. Sering sekali terjadi dan itu setiap tahun kok ada terus gitu ya. Nah, makanya insya Allah di KBIH Aroma ini karena sudah mendapatkan manasik haji yang sangat luar biasa, tidak ada lagi di sana yang kamu demensia, tidak ada lagi yang epilepsi, tidak ada lagi yang asma, sehat semua. Bismillah, Allahumma sehat. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan ya. Semakin kesini nanti kita semakin seru pembahasannya. Di embarkasi saja sudah ada yang tergelimpang seperti ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Kenapa? Coba. Nah, kelihatannya sepele ya. Ini kita berangkat sehat gitu ya. Nah, sampai di embarkasi kelelahan karena di Indonesia banyak menerima tamu sebelum berangkat, syukuran seperti itu. Coba. Nah, pasti ketawa ya. Nah, kita nanti banyak menerima tamu. Oke, tidak apa-apa karena tamu itu silaturahim dan itu adalah merupakan doa tidak apa-apa. Tapi Bapak dan Ibu juga harus menjaga kesehatannya. Jangan menerima tamu terus sampai lupa makan siang, makan sore ya. Jadi di rumah pun tetap kita harus menjaga kesehatan, tetap makan seperti itu. Jadi sehingga pada saat nanti di embarkasi tidak terjadi seperti ini. Dan jangan lupa nanti di embarkasi itu ada pemeriksaan tahap ketiga Bapak dan Ibu. Jadi selain Bapak dan Ibu diperiksa di puskesmas, nanti di embarkasi akan diperiksa ulang. Nah, biar tidak terjadi kelelahan pada saat mengantri seperti ini, jangan lupa minumnya itu dibawa, minumnya diminum, jangan menunggu haus. Jadi pada
sudah dehidrasi. Jadi harus betul-betul dipersiapkan di manasik kesehatan haji ininya. Jadi sebelum berangkat dari mulai Bapak dan Ibu menerima tamu, syukuran, berikut nanti perjalanan dari Pendopo ke Solo ya ke embarkasi itu harus betul-betul diperhatikan. Katanya itu mungkin sepele, tapi nanti Bapak dan Ibu akan teringat nasihat-nasihat saya. Oh iya, ternyata kuncinya itu minum, itu penting ya. Minum sambil berzikir, sambil berdoa seperti itu. Nah, ini biasanya faktor-faktor resiko yang terjadi di pesawat ya. Ini lagi pada tidur Bapak dan Ibu karena perjalanan kita sangat lama ya. Nah, 11 jam kurang lebih. Nah, biasanya ini pada saat bangun tidur tidak terasa di sini sudah pada kering, lalu di pesawat sudah ada yang pusing, ada yang mual. Kenapa? Karena nggak mau ngemil, nggak mau makan. Nah, maka dari itu ini di sini ada gerakan minum bersama, minum air putih bersama. Nanti di pesawat nggak usah khawatir, tidak usah membawa minuman dari luar. Jadi nanti sana juga akan dapat dan nanti minum, ya. Nah, nanti di pesawat gimana ini nanti kalau mau kencing? Nah, di pesawat juga Bapak dan Ibu ada kamar mandinya. Nanti kita jangan sekali-sekali menahan kencing. Ada triknya. Jadi seperti ini. Nanti kita di pesawat keadaan sudah terbangnya sudah nyaman seperti itu, boleh buka sabuk pengaman. Nah, yang belum terasa ingin kencing, tapi jangan sampai nunggu antri ya. Jadi bergiliran monggo. Yang start paling depan biasanya kan itu ada kamar mandi itu nanti di depan. Silahkan nanti kencing dulu. Jadi jangan nunggu sampai kebelet. Sudah kebelet baru antri ke kamar mandi. Itu sampai panjang di pesawat. Bahkan ada yang sampai nggak tahan pipis di situ juga ada. Seperti itu. Itu sangat nyata sekali. Betul Bapak dan Ibu. Nah, ini dan biasanya karena pesawat itu 30.000 kaki ya ketinggian, biasanya terjadi ada gejala-gejala telinga itu sampai mendengung, sampai ini caranya seperti itu. Mungkin yang sudah pernah umroh sudah pernah ada gejala seperti ini. Nah, nanti disiasati dengan hidung, latihannya hidung itu dipencet, dikeluarkan udaranya. Nah, sehingga angin yang dari telinga akan keluar karena akan terjadi penumpukan angin di atas ini. Nah, nanti akan dipencet seperti ini. Nanti akan mengurangi nyeri ya. Atau nanti di pesawat biasanya disediakan ada permen. Nah, itu permen itu untuk tipunya karena untuk otot-otot rahang di sini sehingga angin itu nanti bisa keluar ya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu boleh nanti bawa permen cadangan untuk nanti di pesawat seperti itu. Nah, ini ada penumpukan atau pembengkakan. Nah, di kaki ya, di pipi itu penumpukan atau pembengkakan yang ada di kaki ya. Biasanya jadi bengkak karena lama duduk di pesawat. Nah, maka dari itu tadi saya sudah menyampaikan senam haji ya. Nanti Bapak dan Ibu tidak usah menunggu arahan, misalkan arahan dari nakes. Biasanya kan nanti kalau yang sudah terasa pegel, silahkan otot-otot kakinya, pergerakannya digerakkan seperti ini, tangannya diputar-putar, lehernya digerak-gerakkan seperti itu. Tidak harus pada saat naik pesawat saja. Sebenarnya Bapak dan Ibu ini bisa dipraktekkan di rumah untuk keseharian juga. Karena nanti akan beda, otot-otot itu akan lebih rileks. Coba saja dipraktekkan sekarang, nanti akan ada bedanya. Nah, ini di pesawat nih, yang biasanya kok minum soda itu jangan ya. Nah, ini mengakibatkan embung masuk angin, ya. Lalu ini di sini jet lag itu perubahan pola tidur atau waktu. Nah, biasanya gini Bapak dan Ibu, waktu Indonesia dan waktu di Arab Saudi itu berbeda 4 jam. Nah, mungkin yang biasanya di Indonesia masih sore, tapi kalau di Arab Saudi itu sudah malam. Jadi biasanya jemaah itu kalau waktu senggang itu ngobrol-ngobrol di depan kamar. Karena di Arab Saudi itu hotelnya bagus ya. Di depan kamar itu nyaman. Jadi orang Indonesia biasa
udah malam, tapi di Indonesia mereka masih sore. Nah, itu digunakan Bapak dan Ibu waktunya untuk tidur. Jadi jangan sampai nanti di Arab Saudi kok udah jam 2, aduh kok udah jam 2, padahal kalau jam 2 malam itu kan ada pengen ke masjid ya, tapi kok masih ngantuk. Nah, itulah yang menjadi memicu kekambuhan penyakit-penyakit eksternal maupun internal gitu, seperti itu. Jadi pola tidur juga harus diperhatikan. Dan obat-obatan Bapak dan Ibu, obat-obatan yang biasanya Bapak dan Ibu gunakan selama di Indonesia, mohon nanti dibawa jangan sedikit, dihitung di sana itu berapa 40 hari, belum lagi nanti dievaluasi. Di sana pun akan ada disediakan obat-obatan, namun mungkin tidak cocok yang biasanya mungkin di Indonesia mereknya apa Panadol, kok di sana ada sejenis itu tapi mereknya kan beda, mungkin kandungannya pun berbeda, jadi mohon itu dibawa. Dan jangan lupa jika Bapak dan Ibu membawa obat tambahan itu harus lapor kepada puskesmas, ya, lapor kepada puskesmas karena apa? Nanti akan diinput di aplikasi Siskuhatgas. Karena kalau tidak terdaftar di aplikasi Siskuhatgas, itu nanti akan dikembalikan di embarkasi, tidak boleh dibawa. Misalkan tadi bawa antamin atau bawa antimo, Panadol, merek-merek baru seperti itu tetap harus didaftarkan. Apalagi yang punya obat-obat bawaan dari dokter keluarga seperti hipertensi, DM, jantung, asma dan lain sebagainya, itu harus dilaporkan ke puskesmas sesuai wilayahnya, gitu Ibu. Jadi nanti pada saat pemeriksaan pada saat penyuntikan meningitis, nah itu obat-obatan tolong dilaporkan sama puskesmas ya. Jadi jika ada dokter keluarga yang mengkonsumsi obat rutin, apalagi mungkin ada yang DM menggunakan insulin, nanti dilaporkan ke puskesmas agar nantinya diinput ke aplikasi biar nanti sudah dikembalikan di embarkasi. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini di bandara pun kita tetap harus menjaga kesehatan. Nanti di bandara itu waktu menunggu itu sangat lama dan biasanya jemaah di sana terjadi dehidrasi. Jadi tetap dimanapun jangan menunggu haus, ya. Tetap minum sedikit tapi sering, dan jangan takut untuk buang air kecil. Jangan menahan kencing karena itu nanti akan memperburuk penyakit-penyakit yang ada pada diri Bapak dan Ibu semuanya. Yang tadinya misalkan kok nggak stres, malah jadi stres. Yang seharusnya nggak hipertensi, malah jadi hipertensi. Jadi harus sepele, kalau karena nahan kencing aja nanti memicu penyakit yang lainnya. Karena di sana itu sangat antri, walaupun kamar mandi di bandara itu banyak, tapi nanti antri. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengantri sebelum terasa ingin buang air kecil itu tadi. Nah, ini di perjalanan juga sama, guys, tetap menjaga kesehatan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kenapa di sini saya tampilkan bukan menakuti Bapak dan Ibu semuanya, jadi agar nanti Bapak dan Ibu patuh dan taat ada yang dihimbau oleh Ketua KBIH, oleh nakes nanti yang mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan sekali-kali memaksakan ketika fisik sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah sunnah. Jadi tolong nanti dijaga, diukur kemampuannya agar tidak terjadi resiko-resiko seperti ini. Dan ini memang kakinya melepuh. Ini juga DM sama kasusnya, padahal DM-nya sehat, tidak apa-apa tapi melepuh. Dan biasanya nanti kalau misalkan ke masjid itu sendal hilang. Nah itu jangan langsung lari ya, itu nyari sandal gitu, langsung lapor aja. Lapor di sana kan nanti ada askar, ada rombongan juga, jadi jangan khawatir, nanti di sana akan banyak sekali sandal yang gratis seperti itu. Jadi jangan memaksakan untuk mencari sandal yang biarkan aja, daripada nanti kaki melepuh seperti ini, malah nanti jadi repot, tidak bisa beribadah secara mandiri. Nah ini juga sama. Ini di Madinah juga sama, ini terjadi kelelahan, di sini kaki melepuh. Kasusnya kalau tidak dehidrasi kaki melepuh, ya. Jadi
biasanya yang ibu nggak terus kaos kaki ya, nanti tawaf juga, nanti biar nyaman, biar kakinya juga tidak pecah-pecah. Yang bapak dan ibu nanti bisa menggunakan lotion atau baby oil. Yang misalkan punya alergi lotion nanti bisa menggunakan baby oil ya, atau minyak sejenisnya untuk mengurangi pecah-pecah itu tadi. Nah ini faktor resiko di Arafah ya, biasanya terjadi kelelahan, dehidrasi di sini karena terpapar panas. Jadi gunakan topi ya bapak dan ibu. Tolong mungkin kalau yang bapak tidak membawa topi, biasanya bawa sorban kemanapun, tolong itu sorban dijadikan penutup kepala ya. Mungkin ribet kalau bawa payung, nanti ada angin itu takut ke bawah, terus naruhnya juga susah. Itu bawa sorbannya nih bapak dan ibu, atau bawa sejadah, nanti bisa dijadikan penutup kepalanya, dan itu akan sangat membantu ya, terutama bapak-bapak ya. Ini sama bapak dan ibu di Muzdalifah. Nah di Muzdalifah itu akan banyak sekali di sini beribu-ribu ya jemaah haji yang akan berbondong-bondong berangkat ke Mina. Di sini juga bapak dan ibu jangan lupa beristirahat sambil berzikir, sambil berdoa. Jangan lupa minum dan jangan lupa makan. Biasanya nanti bekal ya kurma. Karena perlu bapak dan ibu ketahui, 3 kurma saja sudah sama kalorinya seperti 1 piring nasi. Jadi bapak dan ibu misalkan subuh ya, mau subuhan ke masjid, itu kan makanan belum datang otomatis. Bapak dan ibu gak usah khawatir, nanti sama kurma saja sebelum ke masjid, bikin teh hangat dulu, bawa energen aja yang dibanyakin ya. Nanti bisa mengkonsumsi kurma 3 biji sama dengan bapak dan ibu makan kalorinya 1 piring nasi. Nah nanti mungkin dari subuh itu mau lanjut misalkan zuhur pas hari Jumat biasanya yang bapak itu jangan lupa sama kurma, karena tidak mungkin nanti di masjid terus menerus tidak makan. Akhirnya apa, nanti sampai ke hotel kelelahan, kelaparan, timbullah penyakit-penyakit penyerta bawaannya yang dari Indonesia ataupun yang tidak pernah sakit menjadi sakit. Nah itulah sepele, sebenarnya sangat sepele. Jadi kurma itu sangat menolong. Tolong kurma itu selalu ada di tas bapak dan ibu sekalian, karena kurma itu bisa diselempit-selempitke. Nanti kalau misalkan di masjid itu di Masjid Nabawi kan mau masuk itu nggak boleh dia bawa makanan, bawa minuman yang berlebihan kecuali jam-jam. Itu biasanya diperiksa dulu itu sama penjaganya, sama askar-askarnya gitu. Nah nanti kurmanya bisa dibungkus tisu atau plastik diselempitkan. Nah nanti sembari bapak dan ibu nunggu misalkan dari duhur mau nyambung ke asar kan waktunya pendek. Nah itu bisa dimakan dulu, nanti bijinya bisa dimasukin lagi ke sana seperti itu. Itu ada tips sederhana namun insya Allah nanti sangat membantu. Sepele insya Allah namun itu sangat menolong bapak dan ibu semuanya jika apa yang saya sampaikan ini diterapkan. Intinya balik lagi, jangan nunggu haus, jangan nunggu lapar, tetap menjaga perlindungan diri, menggunakan masker, menggunakan topi, menggunakan penutup kepala, sorban seperti itu. Ibu menggunakan kaos kaki, bapak juga jangan lupa nanti dirawat kakinya, diperhatikan ibu, nanti suaminya Pak, nanti ini menggunakan baby oil, Pak ini nanti menggunakan vaselin seperti itu. Mungkin ibu bawa nanti sunblock ya, untuk melindungi dari paparan sinar matahari agar kulitnya nanti tidak gosong seperti itu. Dan membawa topi pun nanti topinya jangan yang kaku ya, nanti bawa topi yang bisa ditekuk. Jadi nanti bawanya tidak ribet, jadi nanti mudah kemana-mana, itu bisa dimasukkan ke dalam tas itu. Nah ini bapak dan ibu makanannya enak-enak ya di sana. Jadi makanannya sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, karena kopinya juga nanti berasal dari Indonesia insya Allah. Jadi bapak dan ibu nggak usah khawatir, nggak usah banyak-banyak terlalu bawa persediaan makanan yang ada di koper, malah nanti berat. Ini nanti belanja aja nanti di Arab di sana belanja seperlunya sesuai dengan kemampuan, dan jangan bawa bekal-bekal yang bawa beras, nggak usah, karena di sana sudah dapat makan. Nggak usah bawa beras, nggak usah bawa mie yang banyak-banyak, bawa aja nanti
dibawa aja yang bagusnya beberapa ya Bapak dan Ibu, nanti bajunya, dan gunakan baju-baju yang tidak memantulkan sinar matahari, menyerap matahari. Kalau orang Arab ya Bapak Ibu kan sudah terbiasa pakai baju hitam, tapi kalau orang Indonesia boleh nanti menggunakan baju hitam, yang penting kuat saja karena panasnya, mohon maaf tadi sudah dijelaskan 40 sampai 45 derajat Celcius. Jika memang kuat menyerap panas, tidak apa-apa ngaruh baju hitam, namun alangkah lebih baiknya nanti menggunakan warna yang tidak terlalu menyerap paparan sinar matahari. Nggak apa-apa pakai baju hitam, nanti bisa digunakan pada saat sore hari, malam hari. Nah untuk siangnya kadang kita ziarah, ya. Nah itu kan sangat panas. Orang Indonesia mungkin tidak terbiasa dengan paparan sinar matahari yang sangat panas luar biasa. Jadi gunakan baju yang warnanya soft, yang lembut, yang sinar mataharinya tidak langsung menyerap ke tubuh kita, ya, makanya seperti itu. Saya juga pada saat ke sana pakai baju hitam karena pengen lihat orang Arab bagus pakai baju hitam, tapi digunakannya malam hari, digunakannya sore hari, makanya. Nah, lalu ini potensial antrian di lift Bapak dan Ibu seperti ini. Bisa bayangkan ya, Bapak dan Ibu setelah beribadah mau masuk ke kamar masing-masing, antrinya seperti apa. Nah, ini ada tips dari saya. Jika misalkan antri seperti ini, tolong Bapak dan Ibu jangan berbondong-bondong berdiri, biarkan saja yang dekat masuk duluan, kita duduk saja karena nanti di belakang ada kursi banyak. Kalau yang nggak kebagian kursi nanti bisa duduk di bawah, nggak apa-apa. Daripada nanti berdiri, yang punya varises kelamaan berdiri akan kambuh, yang punya hipertensi akan tensinya menjadi naik, ya kan? Yang punya stres nanti akan kambuh. Yang nggak seharusnya menjadi figur, yang nggak seharusnya linglung karena stres, karena emosi mungkin. Nah itu harus kelola emosi yang terjaga, karena bisa saja dari yang asal sehat karena di sana nggak sabar pengen masuk, jadi marah-marah, jadi emosi. Nah itulah Bapak dan Ibu, sebenarnya sepele. Di sana itu ada aja. Jadi betul-betul kita harus mewajibkan, niatkan kita beribadah harus sabar haji ya, sabar ya, harus sabar ya, harus ikhlas. Kalau perlu di sana membantu sama Bapak dan Ibu haji, membantu di sana mungkin ada yang perlu bantuan, ada yang perlu dituntun, kita tuntun ya. Mungkin ada yang perlu dijaga, yang sepuh kita jaga, seperti itu ya. Nah inilah Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan. Jadi selama perjalanan dan selama sebelum memberangkatkan ibadah haji, lalu pada saat ibadah haji, lalu di sini jemaah haji nanti melaksanakan rukun haji dan tetap harus menjaga kesehatan yang sudah tadi saya sebutkan ya. Ini senam haji tadi sudah kita laksanakan pada saat di pesawat. Nah ini pada saat di bandara apa saja yang perlu dibawa. Nah pada saat di bandara atau di tanah air, kita di sini harus membawa alat pelindung diri ya, yang dibagikan di embarkasi itu dibawa, jangan ditinggal di kamar. Biasanya gimana? Ribet, bisa akeh katanya gitu ya. Nah itu dibawa Bapak dan Ibu karena di sana itu Masya Allah nanti lama sekali kita di sana. Jadi alat pelindung diri yang sudah dibagikan di embarkasi gratis, cuma tolong itu dibawa, hand sanitizer, alat semprot seperti itu jangan ditinggal karena ada yang ditinggal karena nggak mau ribet gitu. Ini tolong dibawa, nanti bisa dimasukkan di tas kecilnya karena nanti kita akan dapat koper, tas kenteng itu sama tas yang kecil yang mini, nanti bisa dimasukin sama tas kecil yang bisa digeret itu. Nah APD-nya nanti bisa dimasukkan di situ Bapak dan Ibu, jangan ditinggal di pondokan ya. Nah juga ini pada saat naik bus nanti dari tanah air menuju ke embarkasi atau ke bandara, kita tetap harus antri, menjaga ketertiban, nggak usah susuan. Pada saat nanti di embarkasi pun nanti pada saat diperiksa nanti akan dipanggil satu-satu, tidak usah khawatir Bapak dan Ibu. Tetap menunggu dengan tertib, dengan nyaman, dengan sedikit kita harus minum juga biar dehidrasi ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dehidrasi itu sepele, tidak akan terasa, tapi tahu-tahu nanti badan
Mekah Madinah kok ada gejala seperti itu, waspada, langsung jangan tunggu haus, minum yang banyak, yang berjok makan juga, jangan pilih-pilih kayaknya aku nggak suka ini loh ini. Kalau main aja ya, Bismillah. Di sana enak semua. Niatkan, pokoknya yakinkan diri kita sehat. Ya. Nah ini nanti di sana juga di pesawat juga akan ada petugas yang mengecek visitasi kesehatan bapak dan ibu. Nanti yang mual, yang pusing nanti akan dibagikan obat juga nanti ada. Nah ini bapak dan ibu, untuk mencegah terjadinya demensia atau kepicunan, beribadahlah sesuai dengan kemampuan dan jangan terlalu memaksakan diri. Biasanya ini nanti kalau diamalin ya salat 5 waktu, padahal nggak mampu itu karena jauh ya jaraknya, tapi tetap memaksakan pengen sholat di sana 5 waktu. Nah jangan seperti itu, tetap harus diukur ya. Walaupun misalkan kepengen banget aku ini sholat di sana, nggak mau bapak dan ibu sholat di terasnya pun insya Allah ganjarannya sudah terasa. Jadi udah fisik nggak kuat ini tetap harus masuk ke dalam. Nah ini tolong nanti diukur sesuai dengan kemampuannya. Karena nanti kalau untuk masuk ke rojo itu nanti ada jadwalnya tersendiri. Nanti akan diatur oleh pemerintah. Ya alhamdulillah yang ada di pemerintah. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah nanti akan tetap ada gilirannya untuk masuk ke rojo. Nah namun untuk sholat 5 waktunya di sana itu tolong saya titip sama bapak dan ibu sekalian diukur sesuai dengan kemampuannya. Mungkin aku kok nggak ada pengen di dalam masjid. Insya Allah kalau memang nggak kuat jangan dipaksakan, di terasnya pun nggak apa-apa nih benar. Dan tetap minum ya minimal 200 ml tiap hari per jam agar tidak dehidrasi. Nah lalu di sini kita harus tetap sama rombongan. Kalau yang misalkan belum hafal jangan sampai terpencet dari rombongan ya, tidak tersesat. Karena di sana kalau udah tersesat itu biasanya banyak jemaah yang ujung-ujungnya dehidrasi karena kelelahan mencari rombongannya. Jadi bila mana bapak dan ibu tersesat, jangan bingung, sudah yang ada di situ nanti di sana banyak petugas yang memakai rompi bilang saya tersesat. Bapak dan ibu kan nanti memakai identitasnya di situ, tidak usah khawatir juga nanti nggak bisa bahasa Arab. Nanti di situ ada identitasnya, nanti pihak petugas akan mencari rombongannya. Jadi bapak dan ibu jangan nyari sampai ketemu, sampai akhirnya kelelahan, sampai akhirnya ujung-ujungnya dehidrasi. Jangan seperti itu. Banyak di sana saya menemukan jemaah yang tersesat dan pada saat sudah ketemu langsung dehidrasi, pingsan, langsung linglung. Jangan seperti itu. Jadi tenang, kita tetap terjaga, nggak usah khawatir, nggak usah gelisah. Pokoknya diusahakan nanti tetap sama rombongan, tetap bersama-sama ya. Maksudnya bersama-sama itu bukan harus sama rombongan itu tidak, tapi mandiri namun ada temannya. Karena tidak mungkin kalau sendiri, mungkin berdua, bertiga atau berempat. Jadi jangan sampai nanti di sana tersesat. Hati-hati juga kalau di sana naik taksi, guys, jangan berdua, jangan sendiri kalau belum berani, karena nanti bisa saja nanti ongkosnya dipahalin. Tetap koordinasi bersama KJIH juga, tetap koordinasi bersama rombongannya juga, ya. Nah, ini ada juga jemaah haji biasanya yang lanjut usia menahan kencing bapak dan ibu ya. Jangan ditahan ya ini kencingnya, apalagi nanti pada saat di pesawat. Jangan lupa nanti membawa pamper. Kalau yang merasa tidak bisa menahan kencing, ibu terutama ibu yang sudah sepuh-sepuh, tolong nanti jika di pesawat tidak bisa menahan kencing, yang selalu bolak-balik ke kamar mandi, mendingan menggunakan pamper saja ibu ya, dipakai diadem sebelum di pesawat itu sudah dipakai pampersnya, atau bisa jadi
Tidak, insya Allah tidak ada. Atau menggunakan obat rutin, mohon dibawa selama 40 hari. 40 hari itu harus dibawa obatnya, karena nanti obat yang disediakan di sana akan berbeda biasanya dengan yang ada di Indonesia. Walaupun sama, mungkin mereknya berbeda seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sedia dan membawa persediaan dari Indonesia obat-obatannya seperti itu. Dan lakukan pemeriksaan gula secara rutin, karena di sana di Arab Saudi di sana akan ada petugas kesehatan yang nanti rutinlah atau periksalah nanti ke posko kesehatan untuk mengecek gulanya. Tapi jangan sedikit-sedikit nggak sakit dicek, nggak sakit dicek, jangan seperti itu. Jadi lihat aja di sini, aku udah sehat ini, gitu. Jadi yakin saja kita sehat seperti itu, oke Bapak dan Ibu. Insya Allah kalau kita sudah menanamkan diri sehat, nah itu tidak akan terjadi kalau mindsetnya kita sudah saya sehat, insya Allah sehat. Yang punya penyakit DM, hipertensi dan lain sebagainya, yakinkan diri sehat, tidak di sana kambuh. Insya Allah nanti sehat semua, dan insya Allah nanti rukun haji maupun sunahnya akan terlaksana jika mindsetnya itu diterapkan sebelum keberangkatan maupun nanti setelah berada di Arab Saudi. Amin, Allahumma amin. Nah ini Bapak dan Ibu langsung saja yang persiapan. Nah ini di sini ada topi. Ini sebenarnya topi ini kaku Bapak dan Ibu. Nah sekarang itu sudah banyak ya dijual di Shopee ataupun yang ada di KBIH. Biasanya ini Mas Fikri ya, topinya nanti tolong yang lentur yang bisa dimasukkan ke tas. Nah biasanya nanti di embarkasi dapat masker seperti ini. Nah masker seperti ini tidak bisa disemprot-semprot dengan air jam-jam, tidak menyerap ke kulit ya. Jadi kalau bisa nanti masker yang lain ini nggak apa-apa digunakan, tapi nanti sharing ganti dengan masker kain, atau masker kain nanti dilapisi dengan masker yang seperti ini akan lebih baik, sehingga debu-debu itu yang seharusnya masuk ke hidup insya Allah ya nanti akan diminimalkan oleh APD seperti ini. Nah gunakan sandal mungkin yang tebu, tidak menggunakan yang ada tali-talinya tapi yang biasa, tapi sandal seperti ini lentur dan empuk ya. Lalu bawa kacamata yang biasanya di Indonesia tidak pernah pakai kacamata hitam, monggo nanti di sana diagem kacamata hitamnya ya, biar terlihat semakin cantik ya Bu ya. Kenapa? Bukan hanya biar terlihat cantik saja, ini kacamata hitam akan melindungi dari paparan sinar matahari ultraviolet yang nantinya merusak mata Bapak dan Ibu ya. Jadi gunakan nanti Bapak dan Ibu diagem bawa kacamata hitam. Yang belum punya monggo silakan nanti beli dulu kacamata hitam, dan itu sangat disarankan ya. Nah ini semprotan seperti ini biasanya nanti dapat di embarkasi, bahkan mungkin lebih dari satu. Ini tolong dicantarkan terus, dibawa terus kemana-mana ya. Jadi setiap kita sholat 7 putaran itu nanti semprot. Nah nanti maskernya kalau kain bisa juga sekali, bisa disemprot-semprot. Kepalanya mungkin kalau yang Bapak tidak boleh menggunakan alat kepala atau peci, bisa disemprot dengan air zam-zam Bapak dan Ibu. Untuk Ibu nanti bisa disemprot-semprot juga hijabnya nanti dengan air zam-zam ya. Jadi ini wajib ini dibawa kemanapun, ini karena sangat menolong sekali. Nah ini perhatikan alas kaki ya, jangan sampai tidak menggunakan alas kaki, apalagi yang punya penyakit DM nanti ini memicu untuk melepuh ya. Nah ini biasanya di Masjid Nabawi ada petugas Bapak dan Ibu. Biasanya kan di Masjid Nabawi itu pada saat kita mau masuk alas kaki kan dimasukkan juga, atau dimasukkan di loker-loker ada. Nah biasanya kalau dimasukkan di loker-loker, kadang kita itu nanti keluarnya tidak di situ lagi. Jadi alangkah lebih baiknya nanti dibawa, dimasukkan ke dalam tas. Jadi nanti di Indonesia Bapak dan Ibu boleh membawa tas ransel, tapi bukan tas ransel yang buat skema, yang kecil saja ya. Nah gunanya untuk ini nanti memasukkan alas minum, semprot-semprot, dan juga alas kaki, karena belum tentu masuknya lewat pintu A, keluarnya di situ
lagi, dan belum lagi nanti lupa mungkin dalam sandalnya, ya. Nah, biasanya tas itu harus yang dibawa yang disediakan oleh pemerintah. Jadi tas yang bawaan Bapak dan Ibu sendiri nanti mau pakai di sana, dimasukkan saja ke koper besar, nanti digunakan di sana pada saat Bapak dan Ibu beribadah maupun ziarah. Jadi semuanya bisa masuk. Mungkin yang mau bawa bekal, minyak kayu putih dimasukkan ke sana. Tisu basah Bapak dan Ibu jangan lupa ya, tisu basah nanti di pesawat itu kamar mandinya, toiletnya itu duduk. Jadi jangan jongkok Ibu. Mungkin yang Ibu saya gak biasa di rumah kamar mandinya tidak baca duduk. Nanti jatuh, ya. Nah, tetap duduk. Jadi Ibu tolong nanti dibawa tisu basahnya untuk nanti jika mau ke toilet bisa dilap dulu toiletnya, ya. Seperti itu. Jadi itu tisu basah sangat penting nanti digunakan di pesawat, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu seperti ini. Tisu basah, handuk kecil, kresek jangan lupa nanti dibawa. Ini ada hand sanitizer juga, ya. Ini ada sarung tangan plastik, nggak usah. Ini tisu aja nanti dibawa tisu basah. Nah, ini yang Ibu mungkin bisa membawa ini ventilator, salempas, obat-obatan. Di tas Doraemon, kenapa saya sebut tas Doraemon? Jadi tas multifungsi. Jadi di tas kecil itu Bapak dan Ibu ini kalau misalkan yang suka pusing, yang suka mual, salempas sama presket ditaruh di tas Doraemonnya, di tas kecilnya bersamaan dengan dokumen-dokumen haji. Nah, ini nggak apa-apa dibawa. Mungkin permen atau obat-obatan nanti dibawa di tas kecilnya. Ventilator Ibu pada saat embarkasi Ibu ya, tolong nanti biasanya Ibu ini nanti kencing, mungkin celananya, giginya mungkin kotor. Nanti mau sholat asar malah ganti. Kalau kita bawa ventilator ini bisa langsung dibuang. Sangat penting, sebenarnya sepele tapi insya Allah nanti Ibu akan ingat dengan pesan-pesan saya yang sepele ini. Jadi tolong ini nanti kalau terlalu sibuk mungkin sama kamu hingga lupa bawa ventilator, diingat-ingat sekarang, ditulis, apalagi tisu basah. Itu sepele sekali tisu basah. Padahal nanti pada saat kita kencing di pesawat mungkin ini kok bacanya duduk, nanti bekas yang lain gimana saya gitu. Nah, kalau ada tisu basah nanti tinggal lap saja. Walaupun nanti di pesawat itu ada tisu, tapi tisunya kan tisu kering. Kalau sudah pakai tisu basah, insya Allah sudah ada antiseptiknya. Jadi sehingga meminimalkan untuk penyakit menular atau tidak menular itu terjadi pada diri Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tas Doraemonnya itu berisi mungkin buku zikir, ya. Nanti tisu kering yang kecil, tisu basah. Di sini mungkin nanti bisa hand sanitizer yang kecil, handuk kecil, seperti itu Bapak dan Ibu. Ventilator disediakan Ibu mungkin 3 atau 2 biji, mungkin selama di embarkasi sama nanti pas di pesawat. Sisanya nanti taruh di tas, tidak semuanya ditaruh di tas yang kecil, ya. Nah, ini kurma juga atau permen tetap disediakan di tas. Tapi nanti setelah Bapak dan Ibu ada di Arab Saudi sana, di Mekah dan Madinah, untuk menjaga pola makan itu tadi. Karena kalau sudah di masjid akan lupa nanti makan. Jadi ingatnya, kelingannya ibadah sampai lupa makan, ya. Jadi insya Allah kalau sudah bawa kurma, meskipun nanti kok mau lanjut dari duhur ke asar biasanya disambung karena waktunya pendek. Kalau sudah nanti diganjal sama kurma, insya Allah nanti rasa lapar itu akan berkurang karena kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini kenapa di sini saya tampilkan ada tetes mata. Silakan Bapak dan Ibu nanti membawa tetes mata, tapi lapor dulu ke puskesmas. Kenapa? Di sana itu biasanya cenderung nanti mata
Jangan lupa karena nanti biar tidak tertukar. Dan hati-hati juga di sana jika menggunakan jasa dorong. Jangan angka koordinasi, harus koordinasi dengan terutama ketua KBIA-nya. Karena di sana ada yang legal dan ada yang ilegal. Jadi yang petugas dorong di Arab Saudi itu harus yang bersertifikat seperti itu. Jadi nanti misalkan pas turun dari bis mau ditawari ada petugas dorong. Nah, jika petugas dorong itu ketahuan mendorong sampai dalam padahal belum mempunyai sertifikatnya, nah nanti itu akan digantikan, nggak boleh dicekal. Jadi uang yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu ke pendorong itu akan hangus, seperti itu biasanya lari. Jadi hati-hati, mohon nanti kalau yang tiba-tiba kelelahan mau jasa dorong kursi roda, jangan langsung, tapi nanti kabar dulu sama yang sudah paham, yang sudah biasa di sana, oke? Nah, untuk yang punya penyakit jantung yang sering kelelahan, nanti bisa membawa alat ini, oximetri, ya, untuk mengecek kadar oksigen Bapak dan Ibu dalam tubuh. Tapi insya Allah biasanya ini jarang sekali, ini hanya untuk jaga-jaga saja. Ini alat bantu dengar, boleh nanti dipakai, digunakan. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan alat bantu dengar, nanti tolong dilaporkan dulu kepada nakes atau dokter-dokternya, biar nanti dicatat di sistem haskesnya, ya. Jadi sehingga nanti alat ini bisa digunakan. Nah, ini Bapak dan Ibu bawa pampers, ya. Nanti yang Ibu yang tidak bisa menahan kencing, nah, untuk obat-obat bawaan itu tadi nanti harus lapor ke puskesmas karena nanti akan dicatat di sini. Sehingga nanti obat-obatan yang Bapak Ibu bawa itu tidak mubazir dan boleh dibawa sampai ke Arab Saudi, ya. Gitu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada Bapak. Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Tunjuk jari 1, 2, 3. Baik, 3 penanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Triyono dari Jogja. Permohonan pertama, mohon slide ini bisa disebar ke sampai kami Pak. Baik. Pertanyaan yang kedua, mohon tip cerita teman saya yang berangkat haji tahun 2024. Saat di Mina itu disediakan tempat tidur hanya lebarnya 60 cm, sehingga sangat sempit menurut kami. Di sana di Mina 5 hari, 1 hari tarwiyah, 4 hari pas lempar jumroh. Terus perjalanan dari Kemah menuju lempar jumroh itu kira-kira katanya 6 km, teman saya 2024. Berarti PP 12 km kali 4, 12 48 km. Mohon kaitannya dengan kesehatan. Kebetulan saya punya hipertensi, caranya tipnya seperti apa? Terima kasih atas tipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali, ya. Jadi saya himbau lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya yang langsung saya jawab, ya, yang mempunyai hipertensi itu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang terpenting, yang pertama, sebelum melaksanakan latihan jumroh atau sebelum melaksanakan ritual haji, rutin dicek kesehatan. Misalkan kalau tensinya 170/90, nggak apa-apa, nggak usah panik. Memang kita punya hipertensi. Yang terpenting, Bapak pada saat jalan dari Mina ke Jamaah itu pelan-pelan saja, Pak, pelan-pelan. Jangan melihat orang-orang yang jalannya cepat, terburu-buru, seolah mau mengejar orang, ya. Jadi jangan seperti itu. Kita tenang saja. Makanya nanti Bapak tolong, jika nanti jalan ke Jamaah itu dengan rombongan
waktunya ya. Jadi dan yang terpenting minum obatnya Bapak. Obatnya secara teratur. Misalkan obat hipertensi harus diminum sehari 3 kali. Jangan sampai lupa. Nah, makanya pada saat ibu atau bapak nanti ke masjid dibawa itu obatnya. Misalkan saya ini mau duhur asar sampai maghrib bisa umpama apa kuat banget gitu. Nah, itu kan harus makan minum obat. Jadi sedia cuma atau misalkan misalnya mau berzikir agak lama seperti itu, jangan sampai perutnya kosong sesekali keluar, kan di sana banyak yang berjual juga. Nah, itu tolong dipikirkan juga supaya seperti itu, biar tidak terjadi kekambuhan menuju penyakit-penyakit yang sudah ada ya. Mungkin itu saja terkait nanti materi ini, mungkin nanti dari pihak KBIH Dharma akan share juga. Makanya Bapak ada yang mau ditanyakan? Penanya kedua, monggo silakan. Dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mary. Terima kasih sebelumnya kami hari ini dapat informasi tips-tips yang bagi kami sangat penting terkait dengan istilah kesehatan. Ya, insya Allah kami akan ikuti. Kemudian yang ingin kami tanyakan, kemarin kami waktu tes kesehatan di puskesmas itu diberi informasi terkait dengan vaksin influenza. Puskesmas menyampaikan bahwa melayani untuk vaksin influenza. Terus terang kami belum. Nah, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait vaksin influenza, urgensinya seperti apa, kemudian yang harus vaksin itu orang seperti apa, kalau tidak itu kemudian nanti kira-kira bagaimana dan lain-lain. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan ini sangat penting ya. Baik, jadi langsung saja saya jawab. Untuk vaksinasi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui yang wajib ya, adalah yang pertama adalah vaksinasi meningitis. Itu wajib untuk jemaah haji reguler maupun yang umroh. Jadi itu wajib sudah ada dasar hukumnya. Itu yang pertama yang wajib. Ya. Lalu yang kedua, ditawarin vaksinasi influenza. Itu wajib atau tidak? Jawabannya tidak wajib untuk vaksinasi influenza. Namun, ada namunnya. Itu adalah sebagai upaya ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Karena di sana banyak sekali berbagai macam virus, ya, virus influenza dan lain-lain. Nah, itu monggo kita kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jikalau yang menghendaki vaksin influenza, monggo disilahkan, tidak pun nggak apa-apa. Namun seandainya jika di Arab Saudi sana yang harusnya Bapak dan Ibu terkena penyakit flu atau batuk-batuk dan penyakit lain, insya Allah kalau kita sudah berikhtiar dengan vaksinasi meningitis maupun influenza, tidak akan memperparah penyakit yang sudah ada. Bukan berarti kita sudah menggunakan vaksinasi influenza di sana tidak terkena flu. Saya divaksin influenza juga, tapi di sana terkena flu. Tapi alhamdulillah karena di sana saya menjaga kesehatan, pola makan, terkena flu pun tidak parah. Flunya yang harusnya parah itu bisa diminimalkan. Jadi monggo kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kalau kita vaksinasi di puskesmas, ada yang memantau pembinaannya langsung dari puskesmas dan diperiksa dulu, dikaji dulu, mungkin ada riwayat apa, alergi apa. Dan untuk vaksinasi influenza bagi yang alergi sama telur itu tidak disarankan karena di situ mengandung protein yang lebih banyak. Jadi alangkah lebih baiknya jika mau vaksinasi influenza nanti berkonsultasi dulu dengan dokter yang ada di puskesmas yang ada di rumah sakit. Ya. Mungkin ada lagi Bapak? Ini kasih Pak. Bapak sampai bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama vaksin flu tadi sudah ditanyakan, cuma kami menanyakan seharusnya bagi orang-orang yang
mengetahui kita keadaan tubuh kita karena kemarin sudah diperiksa di laborat, kami mohon dengan hormat hasil laborat itu bisa di-share. Jadi kita bisa tahu mengendalikan diri kita. Sebetulnya saya itu ada apa sih, kolesterolnya tinggi, apa darah tinggi, apa trigliseridnya tinggi dan yang sebagainya. Maka kita bisa mengendalikan dari segi makanan atau gerakan gitu. Demikian. Terima kasih. Dan nanti mohon bisa di-share ke di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja saya jawab ya. Bapak dan Ibu sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas ya, dan masih menunggu hasilnya. Nah, nanti hasil pemeriksaan itu akan diinformasikan tentunya oleh Puskesmas masing-masing wilayahnya. Kenapa? Makanya pemeriksaan itu kami sarankan untuk kembali ke Puskesmas dan ke wilayahnya masing-masing agar dapat dilakukan kombinasi tadi yang misalnya seharusnya mungkin DM harus menggunakan obat-obat. Nah, nanti itu bisa diinformasikan di Puskesmas seperti itu. Apalagi Bapak dan Ibu yang sudah mengetahui riwayat penyakitnya, monggo itu diteruskan, tidak usah menunggu hasil dulu pun itu tetap harus dijalankan seperti itu. Dan untuk hasilnya biasanya nanti Puskesmas akan menginformasikan karena Puskesmas sudah ada di grupnya ya Bapak dan Ibu. Nah, itu nanti akan diinformasikan. Terutama nanti bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan pemeriksaan lanjutan. Di mana itu pemeriksaan lanjutan? Pemeriksaan lanjutan nanti akan dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, RSI adalah salah satu rumah sakit besar swasta yang ditunjuk untuk merujuk calon haji. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang memerlukan pemeriksaan lanjutan bisa dirujuk ke RSI maupun ke RSUD. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu harus mempunyai BPJS. Adakah yang belum mempunyai BPJS? Ada? Nah, itu Bapak nanti saya sarankan nanti ikut BPJS, bukan berarti nanti kita berharapnya sakit ya. Tidak ya, tetap sehat. Kenapa harus punya BPJS? Jika misalkan hipertensi, ini tensinya tinggi karena di Puskesmas tidak ada dokter spesialis penyakit dalam, misalkan kalau dirujuk ke rumah sakit, kalau menggunakan BPJS nanti akan gratis pemeriksaannya, obatnya akan gratis walaupun nanti ada yang harus dibayar mungkin administrasi loket dan lain sebagainya, tapi untuk biaya dokternya, pengobatannya insya Allah gratis. Nah, nanti daftar BPJS, monggo nanti silakan daftar BPJS secara online, baik secara langsung nanti bisa menghubungi KBH atau nanti Puskesmasnya. Tidak apa-apa. Kalau setelah haji mau berhenti BPJS-nya, monggo kami sarankan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini untuk menjaga-jaga saja. Dan jika embarkasi nanti akan dilakukan pemeriksaan ketiga, kalau ada hasil pemeriksaan yang jelek yang harus dirujuk ke Muardi atau ke rumah sakit terdekat, itu nanti Bapak dan Ibu menggunakan alat BPJS dan tidak bayar. Jika tidak punya BPJS, nanti kasihan bayarnya mahal seperti itu. Bapak ada yang lain? Oh, untuk yang kriteria suntik influenza itu boleh semua usia, boleh nanti penyakit-penyakit tertentu apa saja yang tidak boleh disuntik influenza. Saya rasa Bapak dan Ibu yang ada di sini sehat ya. Nanti karena akan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi kami tidak bisa memutuskan oh ini boleh atau tidaknya, nanti akan dicek dulu secara keseluruhan. Dilihat secara head to toe dari atas sampai bawah, dan juga akan dilihat hasil pemeriksaan kesehatan Bapak dan Ibu dulu. Nanti layak untuk influenza atau tidak. Makanya kenapa saya sarankan di Puskesmas. Nanti takutnya ada terjadi KIPI. KIPI itu apa? Kejadian pasca ikutan imunisasi. Jadi setelah imunisasi takutnya terjadi kejang, demam, kami tahu dari. Nah seperti itu. Kalau di Puskesmas nanti ada yang langsung memantau, langsung pembinaannya seperti itu.
medis, yang kedua influenza. Bagaimana dengan yang sudah pernah menjalani vaksin meningitis tahun 2018, masihkah imun terhadap meningitis sampai saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaannya adalah jeda waktu jika kita vaksinasi influenza, habis itu nanti meningitis. Tentu saja boleh ya, paling lama itu paling tidak 1 atau 2 minggu. Jadi boleh dan dilaksanakan secara berbarengan pun bisa, karena virus yang terkandung di vaksinasi meningitis dan vaksinasi influenza adalah virus yang sudah dimatikan, dilengkapkan lain dengan polio yang tidak bisa berbarengan karena virusnya kandungannya adalah virus yang dilengkapkan, jadi boleh berbarengan. Tapi kalau Bapak dan Ibu kurang mantap, boleh nanti diberikan jeda 1 atau 2 minggu, paling tidak 1 minggu boleh. Makanya puskesmas menawarkan di awal itu, jadi boleh. Jadi sekalian Bapak dan Ibu diperiksa, dilihat keadaannya oleh dokter pemeriksa yang dari puskesmas. Nah, jadi nanti pada saat pemeriksaan keduanya itu kita lakukan meningitis. Jadi boleh nanti sinden pesan dulu ke puskesmas oleh bagi yang mau, untuk mengenalkan influenza. Untuk daya tahan tubuhnya untuk vaksinasi influenza itu sangat lama, 1 tahun, dan untuk meningitis itu nanti sampai 2 tahun ya. Ada yang 2 tahun atau ada yang 3 tahun. Nah, bagaimana untuk Bapak dan Ibu yang kemarin misalkan sudah umroh tahun 2024 ini, sudah melaksanakan umroh dan sudah dilaksanakan vaksinasi meningitis. Nah, itu berarti nggak usah vaksinasi meningitis lagi karena masih berlaku. Namun itu buktinya dari hasil vaksinasi meningitis tadi harus dibawa diserahkan ke puskesmas, ya, untuk diinput nanti di aplikasi. Nah, untuk meningitis ini bisa dilaksanakan di puskesmas, itu gratis dan yang berbayar mungkin untuk umroh nanti bisa di NSI, ya, yang sudah kerjasama legalisasi dengan KKP gitu, ya, ada KSDI juga ada. Jadi di Kendal sudah banyak ya. Makasih Bapak. Terima kasih Bu Neneng. Dan cukup, terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita berikan tepuk untuk Bu Neneng. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya pembagian door prize kita persilahkan pada Mas Rosi. Monggo Mas Fikri. Oh, Mas Fikri.